Pertanyaan menggelitik kadang yang membuat orang bingung. Sebenarnya tomat itu buah apa sayur ya? Saya pun tidak bisa menjawabnya pemirsa. Tapi yang jelas, tomat adalah favorit saya. Mau di jus atau dimakan sebagai campuran sayur sop, semua menarik ya pemirsa. Dengan sensasi rasa masamnya yang lembut, buah yang memiliki nama latin Solanum lycopersicum ini hampir bisa ditemui di berbagai masakan. Bagi penggemar tomat, buah ini dipercaya memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan. Salah satunya baik untuk kesehatan kulit. Benarkah? Nah, daripada katanya, yuk kita dengar penjelasannya langsung dari ahlinya bersama Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik berikut ini. Fakta mitos yang pertama, katanya potongan tomat dalam sop daging dapat menurunkan resiko kolesterol. Benarkah? Itu adalah mitos. Nah, kenapa kok menjadi mitos? Karena kalau hanya potongan-potongan tomat saja untuk kebutuhan kolesterol, untuk menanggulangi kolesterol, kita membutuhkan banyak sekali kandungan serat. Dalam 100 gram tomat, kira-kira seperti tomat ini hanya mengandung kira-kira 1,2 gram serat. Oleh karena itu, jika memakan potongan-potongan dari tomat, tentu tidak akan mungkin menurunkan kadar kolesterol dalam darah kita. Siapa sih yang gak mau punya tubuh sehat? Tapi jangan hanya wacana ya. Mulailah dari merubah pola hidup dengan rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat. Terhindar dari beragam penyakit memang menjadi keinginan setiap orang. Terlebih dari penyakit mematikan seperti kanker. Tapi fakta atau mitos ya, kalau mencegah kanker dapat dilakukan dengan mengonsumsi tomat. Ya, itu adalah fakta. Kenapa fakta? Dalam satu tomat, terutama harus tomat yang dipanaskan, dia kaya akan likopen. Dan likopen ini mempunyai kekuatan antioksidan yang 10 kali beta karoten, 2 kali vitamin E, dengan kemampuan membersihkan sel-sel kanker. Jadi sangat bagus sekali untuk menurunkan risiko penyakit kanker, terutama pada kanker prostat, kanker paru, kanker usus besar maupun pada kanker rahim pada wanita. Pemirsa, siapa sih yang gak pengen punya mata indah dan sehat? Karena mata yang sehat adalah modal. Bayangkan jika mata kita sudah terganggu fungsinya ya. Nah, kalau Anda ingin mata tetap sehat, mulai sekarang kurangi kebiasaan bermain gadget atau komputer terlalu lama ya. Selain itu, mengonsumsi buah dan sayuran yang tinggi vitamin A juga penting ya. Nah, benar nggak ya kalau katanya konsumsi tomat secara rutin dapat menjaga kesehatan mata? Itu adalah mitos. Kenapa? Karena untuk kesehatan mata yang sangat dibutuhkan bukanlah golongan dari tomat. Tomat itu kaya akan antioksidan yang dikenal sebagai likopen. Untuk kesehatan mata kita membutuhkan derivat dari beta karoten maupun karotenoid lainnya. Fakta mitos selanjutnya, katanya antioksidan dalam buah tomat akan semakin tinggi bila dipanaskan. Nah, kita tahu antioksidan adalah zat yang berfungsi menangkal radikal bebas yang merugikan tubuh kita. Benarkah? Yuk tanya lagi sama Dokter Ida. Dan itu adalah fakta. Kenapa? Karena dengan tomat yang dalam bentuk kasar, bentuk seperti begini, ini hanya mengandung jenis antioksidan namanya likopen dalam isomer trans. Dengan proses pemanasan, maka isomer trans ini akan berubah menjadi cis, seperti yang terdapat dalam makanan-makanan seperti ini. Dan ini ternyata mengandung kadar antioksidan likopen yang sangat bagus sekali untuk tubuh kita, dengan kekuatan kurang lebih 10 kali beta karoten dan 2 kali vitamin E. Siapa nih pemirsa Hidup Sehat Plus yang sedang hamil? Jangan lupa cukup makan sayuran dan buah ya. Hal ini dikarenakan janin dalam kandungan membutuhkan nutrisi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Nah, salah satunya adalah dengan mengonsumsi buah tomat. Karena katanya, tomat tingkatkan perkembangan otak janin saat dalam kandungan. Benar nggak ya? Ya, itu adalah mitos. Kenapa? Karena tomat ini tidak akan bagus untuk otak pada janin. Untuk pertumbuhan otak janin, kita sangat membutuhkan kadar omega 3 terutama DHA yang cukup baik.
Masalah pencernaan kayaknya sudah umum dialami oleh banyak orang ya, karena alasan kesibukan hingga waktu makan dan kualitas makanan yang dikonsumsi pun jadi terabaikan. Nah, mitosnya terlalu banyak konsumsi buah tomat dapat menyebabkan masalah pencernaan loh. Apa ya kata Dokter Ida? Itu adalah fakta. Kenapa bisa fakta? Karena buah tomat, dalam 100 gram buah tomat, kadar keasamannya juga cukup tinggi. Pada mereka yang memiliki gangguan untuk pencernaan, misalnya kadar asam lambungnya yang cukup tinggi, dengan sering mengkonsumsi buah tomat bisa ikut merangsang produksi asam lambung yang makin tinggi, sehingga bisa menyebabkan terjadinya sakit lambung atau sakit gastritis atau MA, dan juga gangguan pencernaan seperti diare. Sudah jelaskan mana yang fakta dan mana yang mitos. Nah, bagi Anda yang mau coba-coba makan tomat, jangan lupa perhatikan tips cara mengonsumsi tomat berikut ini. Tips untuk mengkonsumsi tomat supaya kita mendapatkan banyak manfaat dalam kesehatan tubuh kita. Yang pertama, dalam satu hari dianjurkan mengkonsumsi tomat sebanyak 3 butir. Makin merah warna tomatnya, makin bagus kandungan likopennya. Yang kedua, kita tentunya membutuhkan tomat yang sudah dipanaskan. Jangan mengkonsumsi tomat dalam kondisi segar. Untuk mendapatkan manfaat likopen yang baik, maka tomat dikonsumsi dalam kondisi dipanaskan selama 5-10 menit. Lalu yang ketiga, jangan lupa, tomat ini juga harus dikonsumsi sesudah makan. Kenapa harus sesudah makan? Supaya penyerapannya dalam tubuh mendapatkan hasil yang maksimal. Tomat akan cepat diabsorpsi atau diserap oleh tubuh kita kalau ketemu dengan minyak. Oleh karena itu, jangan lupa konsumsilah tomat sehabis makan atau tomat diolah dengan penambahan minyak, seperti dalam bentuk makanan-makanan yang banyak sekali bisa kita buat dalam kondisi sehari-hari. Lalu yang keempat, kenapa tomat ini sangat dianjurkan untuk dikonsumsi sehari-hari? Karena tomat kadar likopennya sangat bagus untuk mencegah kanker prostat, terutama pada laki-laki.